Shalom, Jemaat GKA Gloria yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk beribadah melalui channel ini. Dimanapun saudara berada, kami percaya kasih Tuhanlah yang menyatukan dan menaungi kita. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Biarlah kita semua dapat mengalami hadirat-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita bangkit berdiri dan mengikuti kebaktian ini. Menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan penuh hormat. Kita akan mengambil waktu hening sejenak di hadapan-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat
Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Pandanglah Dia pada Sang Raja, sujudlah dan sembahlah Tuhan. Nyanyikan lagu kemuliaannya dengan hati suci, pujilah Dia Sang Raja. Pandanglah Dia, pandanglah Dia pada Sang Raja, sujudlah dan sembahlah Tuhan. Nyanyikan lagu kemuliaannya dengan hati suci, pujilah Dia Sang Raja. Dengan hati suci, dengan hati suci, pujilah Dia Sang Raja. Puji Yesus, mari kita tinggikan Dia. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Bergembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus, puji Yesus selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu saja kami ada pada hari ini. Dengan memandang di tempat kudus-Mu ini. Engkau Allah yang sempurna adanya. Tiada yang dapat menandingi kuat kuasa dan kemuliaan-Mu. Malaikat di surga dan semua makhluk di bumi bahkan sujud menyembah-Mu. Terima kasih akan segala karya-Mu atas diri kami. Engkau Raja kami, Tuhan kami, penebus dan juru selamat kami yang telah menanggung dosa, bahkan memberi jaminan yang kekal dalam kehidupan kami. Dan Engkau yang duduk di atas tahta di surga, sekaligus melihat setiap kedalaman hati kami. Ampunilah dan sucikanlah segala kesalahan kami. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam segala tutur kata dan perbuatan kami. Pada hari ini kami datang, sucikan hati kami, layakkan untuk datang menyembah karena Engkau Allah yang kudus. Terimalah ibadah kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berita anugerah diambil dari Efesus pasal 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, dunia dilanda krisis dan ketidakmenentuan. Tantangan, pencobaan, ketidakadilan, bahkan kekerasan menyelimuti kehidupan dunia ini. Apa yang menjadi respon kita sebagai umat Tuhan terhadap hal ini? Apakah kita sibuk menemukan diri kita dan lupa kepada Allah dan rencananya dalam menciptakan kita? Jadikan krisis menjadi suatu kesempatan untuk berkarya bagi Tuhan. Sudahkah kita memakai waktu kita sebagai suatu kesempatan atau cenderung meratapi dan menyia-nyiakannya? Mari kita belajar seperti pemazmur Daud. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Marilah kita bertumpu hanya kepadanya. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Berharap pada Tuhan. Datanglah kepadanya dan mari kita sungguh-sungguh menyerahkan segala kehidupan kita hanya di dalam tangannya. Nyanyikanlah dari hati saudara. Berharap pada Tuhan, detik-detik di dalam hidupmu. Karena waktu ini penuh cobaan, sungguh-sungguh jahat. Berdoa setiap waktu, detik-detik di dalam hidupmu. Karena setiap waktu anugerah Tuhan sungguh-sungguh indah. Mari saudara kita tenang di hadapan Tuhan. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara berharap kepada Tuhan? Ataukah saudara hanya berpegang pada kekuatan saudara sendiri? Marilah kita menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi. Jadikan ini satu tekad saudara kepada Tuhan. Berharap. Berharap pada Tuhan, detik-detik di dalam hidupmu. Karena waktu ini penuh cobaan, sungguh-sungguh jahat.
Karena setiap waktu anugerah Tuhan sungguh-sungguh indah. Karena setiap waktu, karena setiap waktu anugerah Tuhan sungguh-sungguh indah. mari saudara, pada saat ini kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, mari kita berdoa untuk segala kerohanian kita. Biarlah di dalam kehidupan ini kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Di dalam segala kesulitan yang ada, kita tetap berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, mari kita juga berdoa untuk pemulihan ekonomi nasional dalam fase new normal ini atau adaptasi baru ini, agar di tengah situasi ini kita dapat sungguh-sungguhnya berharap kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita bersama-sama berdoa supaya dapat memakai waktu dengan bijaksana dan setiap saat hanya berdoa di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami mempunyai pengharapan di hadapan Tuhan. Di dalam segala situasi apapun, ajar kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan biarlah kerohanian kami semakin bertumbuh. Di dalam segala situasi kami dapat lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua juga Tuhan, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Menyerahkan pemulihan ekonomi nasional ini di dalam fase new normal ini. Agar di tengah situasi ini kita tetap dapat mempunyai ketekunan untuk melangkah bersama dengan Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah kami belajar untuk menghitung hari-hari dengan bijaksana. Dengan memakai segala kesempatan untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan tetap berkarya bagi Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah setiap kami datang dengan hati dan berdoa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan tetap berdiri bersama gereja Tuhan di segala abad, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Dalam dunia yang penuh dengan kegelapan ini, kita membutuhkan firman Tuhan yang dapat menerangi setiap kita dan kehidupan kita. Marilah kita menaruh keyakinan kita bahwa melalui firman-Nya kita dapat lebih mengerti akan rencana Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan.
Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Bersyukur bahwa kita bisa beribadah kembali dimanapun kita berada. Kiranya Roh Tuhan menyertai kita sekalian. Mari saudara kita berdoa sebelum mendengarkan firman-Nya. Tuhan di surga, terima kasih untuk hari yang Tuhan jadikan buat kami untuk beribadah dimanapun kami berada. Kiranya Roh Tuhan menyertai kami, menuntun kami agar ibadah ini dan firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menyimpan firman dan melakukan di dalam kehidupannya. Saudara, barusan ini saya baca seorang Profesor Dr. Tasuku Hanyo. Dia adalah pemenang hadiah Nobel 2018 di bidang fisiologi dan medicine, saudara. Yang menarik perhatian saya adalah dia seorang peneliti virus, sudah 40 tahun pengalamannya. Tapi kali ini dia mengatakan ada satu hal yang sangat tidak biasa tentang virus corona ini. Biasanya virus itu bisa hidup di satu tempat tertentu dan tidak di tempat yang lain, biasanya begitu katanya. Ya, tetapi virus corona ini bisa di mana-mana, ya, di cuaca yang panas, cuaca yang dingin, ya, yang bersih maupun yang kumuh, ya, bahkan di mana saja. Pada orang yang sehat, ya, pada orang yang sakit, ya, kapan di mana saja itu bisa menyerang kita, saudara. Karena itu, saudara, kita melihat bahwa penelitian ini memberikan pengetahuan kepada kita betapa hebatnya virus ini yang menyerang manusia pada saat ini. Karena itu, saudara, kita harus arif, bijaksana menjalani kehidupan kita di dalam kenormalan baru ini. Bagaimana kita menapaki hidup kita setiap saat dengan penuh hikmat dan bijaksana. Karena kita tahu bahwa kita di dalam situasi yang sangat-sangat memprihatinkan. Karena itu Paulus berkata demikian, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudara, terjemahan lain yang mungkin lebih gampang untuk dimengerti di situ dikatakan hiduplah dengan hati-hati, ya, ekstra hati-hati. Terjemahan yang lain dikatakan janganlah seperti orang yang tidak berakal, begitu ya. Saudara, orang yang tidak berakal itu adalah orang yang masa bodoh, tidak menggunakan rasionya, asal melakukan sesuatu. Orang bodoh sama orang bebal itu sama saja. Nah, di dalam Mazmur maupun di dalam Amsal melukiskan orang bebal dan orang bodoh itu sama dengan orang fasik.
Saudara, apa ciri orang fasik itu? Orang fasik adalah orang yang tidak memperdulikan hukum Allah. Apalagi peraturan manusia, saudara. Itu orang fasik. Tapi Paulus ingin mengajarkan kepada kita hari ini sebagai orang percaya, orang yang sudah dimenangkan, orang yang sudah diperbaharui dan menjadi manusia baru. Kita harus menjadi orang yang bijaksana. Kita harus menjadi orang yang arif menapaki kehidupan kita di dalam kenormalan baru ini. Jangan sampai kita kecewa, kita frustasi dan tidak memiliki makna hidup apapun juga. Saudara, yang menarik perhatian kita adalah Paulus mengatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Karena hari-hari yang kita lewati adalah hari yang jahat. Perhatikan kalimat itu, hari yang jahat. Jadi double, ini adalah kata hari-hari itu sebetulnya jamak, saudara. Hari-hari sampai hari kedatangan Tuhan. Hari-hari yang kita lewati. Setiap jam, ya, setiap hari, kapan di mana saja yang kita lewati itu penuh dengan kejahatan, saudara. Karena itu kita harus arif, harus bijaksana untuk menapaki hidup kita. Barusan ini kalau saudara sering mengikuti media, itu ada seorang Prancis, saudara, mengadakan pelecehan seksual terhadap anak-anak sampai 300-an. Tapi akhirnya dia ditangkap. Ketika dia ditangkap di penjara, saudara, dia bunuh diri. Itu kejahatan yang kita lihat. Nah, ada seorang anak itu menggorok leher ibunya, saudara. Sampai tewas. Itu hanya gara-gara ibunya tidak menuruti keinginannya. Barusan ini di pengadilan Medan, ada seorang istri hakim, dia dihukum mati oleh pengadilan. Karena dia terbukti merencanakan pembunuhan terhadap suaminya sendiri yang juga adalah hakim. Hebohnya luar biasa. Saudara, ini adalah kenyataan kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita. Ada perampokan, ada pembunuhan, itu bisa terjadi di rumah kita. Bisa terjadi di kantor kita. Bisa terjadi di dalam gereja, dalam masyarakat, dimanapun juga. Kalau kita tidak arif menjalani kehidupan kita, kita dikepung oleh kejahatan seperti ini. Saudara, yang menarik adalah pada waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, di situ ada satu kalimat dikatakan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya, orang-orang percaya akan menghadapi kejahatan setiap hari, kapan, dimanapun saja. Demikian juga saudara, kita menghadapi hari-hari yang sulit, hari yang penuh dengan kejahatan. Jangan lupa banyak merenung diri di hadapan Tuhan, banyak berdoa di hadapan Tuhan, banyak berelasi dengan Tuhan, memperbaiki kehidupan kita pada saat ini. Saudara, di ayat yang ke-16 kita akan mencoba mempelajari beberapa hal lagi. Ya, di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari yang jahat ini adalah jahat. Nah, saudara, pergunakanlah waktu. Nah, kita akan pelajari, saudara, supaya kita menjadi orang yang arif menggunakan waktu di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak mau menyia-nyiakan waktu. Ya, kita tahu bahwa waktu itu begitu penting dalam kehidupan kita. Nah, Paulus juga mengingatkan orang Kristen di Efesus. Orang Kristen di Efesus, kalau saudara perhatikan pasal 4, pasal 5, mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus Kristus. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam terang. Disebut juga sebagai manusia yang baru. Harus hidup bijaksana, menggunakan waktu. Karena waktu itu kalau berlalu tidak akan kembali. Karena itu jangan menyia-nyiakan waktu yang begitu penting. Saudara, barusan ini saya membaca begitu ya, di media itu ada artis yang memakai jam tangan yang begitu mahal, saudara.
Ya, menurut di Indonesia itu sangat mahal, 22 miliar saudara katanya ya, ada seorang artis begitu ya. Lalu saya berpikir, kalau kita menggunakan atau kita memakai jam yang murah, apakah ada bedanya ya di dalam menentukan waktu? Apakah yang mahal itu bisa memperlambat atau memperpanjang waktu atau bisa mengontrol waktu? Sedangkan yang murah tidak bisa. Apakah demikian saudara? Oh tidak saudara, tidak ada seorang pun yang bisa memperlambat waktu, memperpanjang waktu. Waktu itu berjalan terus. Karena itu Paulus mengatakan pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nah, kita akan pelajari konsep waktu orang Yunani ya yang biasa kita dengar. Yang pertama adalah kronos dan yang kedua adalah kairos. Yang dimaksudkan dengan kronos adalah konsep waktu yang teratur, saudara. Waktu yang bisa diulang ya secara siklus. Misalnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya. Bulan Januari, Februari, Maret itu adalah siklus waktu secara kronos, saudara. Bagaimanapun juga setiap orang percaya harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan pada kita. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang ada di dalam kita. Walaupun waktu itu bisa terulang secara siklus. Tapi saudara bayangkan sampai kali kita menghitung ya saudara ya. Kalau satu hari itu 24 jam ya, kita tidur 6 sampai 8 jam atau melakukan beberapa hal yang lain ya kira-kira 10 jam, sisanya 14 jam yang efektif untuk bekerja di kantor atau melakukan hal-hal yang lain ya. Katakanlah 14 jam sehari kita kalikan 1 tahun ya jatuhnya mungkin 5.000 sekian, 5.110 jam saudara 1 tahun. Nah kalau rata-rata hidup manusia itu 70 tahun ya. 70 tahun misalnya. Sekarang saudara usianya 50 tahun. Jadi sisa 20 tahun kali 5.000-an ya. Jadi waktu yang masih tersisa itu kira-kira 100 ribuan saudara. Jadi besok yang 100 ribuan itu waktu yang tersisa itu akan berkurang saudara. Besoknya lagi akan berkurang saudara. Kalau uang di deposito mungkin bisa bertambah. Ya, kalau dihitung bisa miliaran sampai triliunan. Tapi waktu yang tersisa pada saudara dan saya semakin berkurang. Karena itu Paulus ingin mengingatkan saudara dan saya supaya kita bisa menggunakan waktu-waktu yang ada yang berharga seperti ini. Ada orang berkata time is money, ya. Waktu adalah uang. Seandainya saudara kita ya seandainya setiap menit itu bisa ditukarkan 100 ribu ya 1 jam 60 menit ya satunya 6 juta kali 24 jam satunya 144 juta saudara. Saudara bayangkan kalau kita menyia-nyiakan satu hari aja saudara, saudara kerugiannya 144 juta. Mau nggak saudara? Pasti tidak mau. Kalau kita mempunyai bayangan seperti ini pasti kita akan menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun pada masa pandemik seperti ini, kita tidak perlu menunggu yang akan datang setahun lagi sampai pandemi berhenti. Tidak, saudara. Sekarang juga kita harus menggunakan kearifan kita, kebijaksanaan kita. Menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, Paulus menekankan di bagian di sini adalah waktu kairos, saudara. Ya, pergunakan waktu yang ada. Ya, di sini menggunakan kairos. Ya, kairos itu artinya adalah kesempatan atau peluang. Ya, tidak selalu ada. Gunakanlah sebaik-baiknya kesempatan yang ada padamu. Demikian terjemahan secara letterak dari kata kairos tadi, saudara. Di dalam terjemahan bahasa Mandarin, ai si kuang ing, ya, artinya kita harus menghargai, ya, menggunakan waktu yang begitu berharga, begitu ya. Nah, ada pepatah Mandarin mengatakan i chun kuan in, i chun jin, chun jin nan mai chun kuan in, ya singkat artinya
adalah waktu itu berharga bagaikan emas, ya. Kesempatan emas, kita selalu mengatakan begitu kan? Peluang emas. Jangan kita lewatkan begitu saja, karena ini adalah peluang emas. Kesempatan yang tidak selalu ada. Itu luar biasa yang diingatkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus maupun kita pada saat ini. Nah, saudara, ada seorang ibu ya yang emosi atau marah ya kepada anaknya, kira-kira bulan lalu, saudara, ya bulan lalu pada waktu kami mau mengadakan kebaktian penutupan peti begitu, saudara. Lalu anaknya berkata, "Pak, tolong hibur mamaku lagi marah." Kenapa? Karena ada anaknya yang di Jakarta atau begitu ya, marah sama dia. Kenapa? Karena pada waktu papahnya masih hidup, ya sakit, suruh dia pulang, dia tidak mau pulang. Terus mengatakan nanti. Mama terus panggil dia bilang nanti. Akhirnya orang tuanya meninggal. Pada waktu meninggal, anak itu baru bergegas mau datang. Tapi pada waktu tutup peti, mamanya bilang tidak usah tunggu dia. Sudah diberikan kesempatan, pada waktu bapaknya masih hidup dia tidak datang. Sudah mati, apa gunanya? Saudara, ini sebagai contoh betapa sering kali kita kehilangan kesempatan, peluang emas yang bisa kita kerjakan apapun juga, meskipun pada saat-saat pandemi seperti ini. Kita selalu berpikir masa pandemi ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Oh tidak, saudara, justru sekarang ini, saat ini kita bisa melakukan sesuatu. Mintalah hikmat dan bijaksana. Ada begitu banyak orang menggunakan peluang, ya, bisnis. Wah, bisnis yang paling bagus sekarang apa, saudara? Ya selain yang kayak masker, kayak sanitizer, ya rupanya bisnis sepeda itu, saudara, katanya 100% kali lipat begitu keuntungannya. Siapa nanya, siapa duga, saudara? Masih banyak, saudara, kesempatan-kesempatan itu. Nah, saudara, saya barusan ini juga membaca satu kisah yang sangat mengagumkan begitu ya, yang sangat menyentuh hati. Ada seorang Kapten Thomas Moore yang berusia 100 tahun, dia adalah veteran Perang Dunia Kedua dari Inggris, saudara. Dia diberi penghargaan oleh Ratu Elizabeth sebagai penghargaan bangsawan, ya. Kenapa, saudara? Ceritanya begini, saudara. Kapten Thomas ini sudah berusia 100 tahun dan dia tidak bisa berjalan dengan baik. Dia hanya dibantu oleh tongkat yang punya roda 4 gitu, saudara. 100 tahun bisa berbuat apa? Tidak bisa apa-apa. Tapi dia tergerak, pengen membantu menggalang dana untuk membantu Badan Kesehatan menangani COVID-19 ini, saudara. Tidak muluk-muluk, saudara, dia ingin menggalang dana itu dengan 1.000 pound sterling saja, dengan berjalan 100 keliling, ya 100 putaran di pekarangan halaman rumahnya. Yang akan dicicil setiap hari 10 kali, saudara. Ya, dengan jalan yang susah payah, ya, tapi dia ingin menggunakan kesempatan ini. Dia merasa bahwa sisa hidupnya ini adalah kesempatan sekarang melakukan sesuatu. Saudara, ketika aksi jalannya berlangsung beberapa hari, ya tercium oleh media atau wartawan, saudara. Lalu diviralkan, saudara. Setelah diviral, banyak orang terharu, banyak orang tergerak. Saudara tahu tidak? Dana yang digalang itu bukan 1.000 pound sterling, tapi 33 juta pound sterling. Kalau uang rupiah hampir 612 miliar atau sekitar itu. Wah, luar biasa, saudara. Jadi bukan hanya itu, saudara, menjadi viral dan dikagumi oleh begitu banyak orang. Didengar oleh Ratu Elizabeth II. Anda dipanggil ke istana. Lalu dihadiahkan satu penghargaan bangsawan. Luar biasa, bukan, saudara? Disinilah
Firman Tuhan ini ingin mengajar kita supaya kita bisa menggunakan kairos itu dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam terjemahan bahasa Inggris itu redeeming the time, artinya tebuslah kembali waktu-waktu yang hilang. Waktu keemasan, ya, peluang, kesempatan emas yang sudah terhilang. Jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu sampai pandemi ini selesai. Belum tentu kita punya kesempatan itu. Sekarang juga, apapun yang bisa kita lakukan, kita harus bisa melakukannya. Dan ini adalah kesempatan luar biasa buat kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memperhatikan waktu yang ada di dalam kita. Jangan sampai ada orang yang menyesali kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan, kita lewatkan begitu saja. Saudara, berikutnya adalah di ayat yang ke-17, Paulus berkata demikian, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di ayat ini kita pelajari adalah bahwa Paulus ingin kita hidup dengan hidup yang berkualitas, hidup yang berarti. Hidup yang berkualitas, hidup yang berarti adalah hidup yang mengerti kehendak Tuhan atau hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita hidup seenaknya tapi kita tidak melakukan sesuatu dengan atau sesuai dengan kehendak Tuhan, apa artinya, saudara? Di formula doa Bapa kami, ya, Matius pasal 6 ayat 10, di situ ada kalimat demikian. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus mengarahkan murid-muridnya atau kepada orang yang berdoa, yang paling penting sekalipun doa, lakukanlah sesuatu atau pada waktu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu sempurna dan baik, berguna untuk diri kita dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Yesus bukan hanya mengajarkan kepada murid-muridnya supaya bisa menuruti kehendak Bapa, tetapi Yesus sendiri juga melakukannya atau mempraktekkannya. Di Matius pasal 26 ayat 39 berkata demikian. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi Yesus pada waktu masa sulit, dia harus menanggung cawan pahit itu. Kalau bisa, cawan itu lalu daripadanya. Tetapi dia mempunyai hikmat bijaksana sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itulah arti hidup saudara, bisa melakukan kehendak Tuhan, bisa menurut kehendak Tuhan. Orang yang arif, orang yang bijaksana, setiap saat, kapan, di mana saja, dengan talenta, waktu apa saja, itu dipersembahkan, dilakukan seturut kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman ini sehingga kita tidak mengisi hidup kita dengan hidup yang sia-sia, yang bertolak belakang dengan kehendaknya. Orang-orang yang memiliki status baru di Efesus, ya, yang disebut manusia baru atau yang harusnya hidup baru, tidak lagi hidup untuk dirinya. Harusnya hidup seturut atau sesuai maksud dan kehendak Tuhan. Nah, di Efesus pasal yang sebelumnya atau pasal 2 ayat 10, di situ dikatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara, ada kalimat yang sangat penting di situ dikatakan
Yesus, di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Nah, saudara, di situ dikatakan pekerjaan baik itu adalah kehendak Tuhan. Yang Tuhan inginkan menyelamatkan orang-orang percaya di Efesus supaya mereka melakukan pekerjaan yang baik, dan itulah kehendak Tuhan menyelamatkan mereka. Saudara, kata baik di situ adalah agathos atau bajik, ya, berguna, membangun begitu. Nah, Paulus mengingatkan supaya mereka itu bisa menggunakan waktu hidup mereka dengan sebaik-baiknya. Saudara, di 1 Timotius pasal 6 ayat 18 dikatakan, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara, itu adalah penjabaran dari kata baik agathos. Ya, terjemahan lain adalah begini oleh Selabia. Hendaklah mereka berbuat baik dan menjadi kaya dengan perbuatan yang baik. Hendaklah mereka bersikap dermawan dan rela membagikan harta mereka. Nah, saudara, itulah kata baik agathos. Bahwa kita diselamatkan, Allah merencanakan supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan berupa bajik, ya, berguna, membangun, menolong sesama kita pada masa-masa seperti ini. Saudara, saya pernah kagum dengan seorang yang bernama Ekis. Dia adalah seorang pejabat di Turki. Ketika saya membaca cerita atau kesaksian itu, saudara, di dalam perusahaannya pada masa-masa pandemik ini, saudara, dia mempunyai hati yang sangat baik, hati yang sangat luhur. Yaitu setiap hari dia menyiapkan paket 3.000 sampai 4.000 paket, saudara, untuk karyawannya. Karena dia berpikir dia sudah diberkati, dia sudah menjadi orang yang berada, apa artinya kalau itu dipakai untuk sendiri, ya, dalam keadaan masa-masa orang yang susah. Bukankah begitu baik saya bagikan? Setiap hari, saudara, dia menyediakan paket 3.000 sampai 4.000, saudara. Sampai, ya saudara, sampai dia jatuh sakit atau terpapar COVID-19. Sakit selama 40 hari, setelah itu dia sembuh. Ya, setelah dia sembuh, saudara tahu, dia mempersembahkan plasma darahnya itu sampai 3 kali. Akhirnya jadi viral, ya, jadi viral, wartawan, ya, wawancara, interview, lalu beritanya jadi viral, saudara. Orang ini sebetulnya tidak mencari, ya, ketenaran, tapi karena kebaikannya didengar sama orang, saudara, ya, lalu diviralkan sampai orang begitu mengagumi dia, dan orang sangat menghargai dan menghormati orang seperti ini. Dia menjadi orang yang kaya dalam kebajikan karena di dalam berita atau koran seperti itu. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, firman Tuhan mengatakan kepada kita di Galatia pasal 6, ya, ayat 9 sampai 10, saudara. Di situ dikatakan apa, saudara? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita sekalian. Saudara, jika Tuhan memberikan peluang kesempatan, jika Tuhan juga memberikan kemampuan dan juga memiliki sesuatu, bahkan ada kesempatan, kenapa kita tidak melakukannya sekarang? Bukankah itu sesuatu yang baik buat kita semua? Mungkin saudara juga pernah membaca ada satu berita, ya, ada seorang karyawan pembersih kereta dari stasiun Jakarta ke Bogor, saudara, ya. Pada waktu orang keluar dari kereta, lalu ia bersih-bersih, saudara,
Waktu dia bersih-bersih, dia ketemu kantong plastik yang besar itu seperti sampah begitu ya. Sampai ada orang yang sudah menendang-nendang kantong plastik itu. Lalu dia pinggirin, dia coba raba-raba ya. Ini kok agak aneh begitu ya. Lalu dia buka, saudara. Pada waktu dia buka, ternyata itu uang loh, saudara. Saudara tahu uangnya 500 juta di dalam kantong plastik. Kagetnya luar biasa. Ayo bagaimana menurut saudara kalau saudara menemukan kantong plastik yang uangnya 500 juta ya. Sudah jelas orang-orang pada keluar ya, pemiliknya tidak ada ya. Kan saudara tidak mencuri kan? Ya mumpung aji mumpung bawa pulang saja ya kan saudara. Tapi karyawan ini akhirnya bawa ke tempat lost and found. Ya, tidak lama kemudian orang yang merasa kehilangan ini cari-cari terus dikasih tahu bahwa sudah ditemukan, silakan ambil. Wah tentu saja orang itu sudah pucat mukanya saudara, bukan 5.000, bukan 5 juta saudara, 500 juta saudara. Sudah dikembalikan mungkin cuma ngomong terima kasih, biasanya kan ada imbalan, ini tidak ada imbalan saudara. Wah mungkin orang yang kalau saudara adalah karyawan, saudara mengatakan, wah saya pelitnya ya, kok tidak ada kasih imbalan begitu ya saudara. Jangan khawatir, firman Tuhan mengatakan apa saudara? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Setiap orang yang berbuat baik, Tuhan tidak pernah melalaikannya. Percayalah. Tidak lama kemudian saudara, karena berita ini jadi viral, ada karyawan yang jujur mengembalikan 500 juta. Lalu kedengaran Erick Thohir datang, kasih hadiah, uang cash ratusan juta, sampai asuransi yang harganya miliaran rupiah, melampaui 500 saudara. Lalu dia diangkat jadi karyawan tetap karena kejujurannya. Tadi mungkin dari orientasi begitu saudara. Di sinilah kita melihat saudara orang yang melakukan kebaikan pasti diingat Tuhan. Mari saudara, masa-masa pandemi seperti ini, kita melakukan sesuatu kepada siapa saja. Selama waktu, kesempatan masih ada. Marilah kita mengisi hidup kita dengan sesuatu yang berarti. Kami juga terharu dan berterima kasih kepada jemaat selama pandemi ini. Ketika gereja ada butuh apa, ada sebagian jemaat begitu responsif, memberikan persembahan, mendukung, bahkan ada yang memberikan sembako, ya, bahkan persembahan untuk alat-alat multimedia. Bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ada orang yang sengaja, ya, memberikan paket sembako buat jemaat kita yang susah, ya. Bahkan mereka juga memberikan karyawan dan sebagainya. Saudara, ini sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat-saat seperti ini. Marilah kita menjadi orang yang arif dalam menjalani kehidupan normal baru ini saudara. Kita gunakan kairos di dalam kehidupan kita dan isilah hidup kita sesuai dengan kehendak dan pimpinan Tuhan. Amin saudara. Sebagai implikasi rohani, hidup adalah kesempatan. Karena itu kita harus arif dalam setiap kesempatan hidup. Menyia-nyiakan kesempatan yang ada berarti kita menyia-nyiakan arti sebuah kehidupan. Bila Anda mencintai kehidupan, Anda akan arif dalam menggunakan waktu dan hidup Anda. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk firman yang sekali lagi mengajarkan kami supaya kami menjadi orang yang bijaksana untuk menjalani kehidupan kami pada masa-masa pandemi ini. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami tidak menyia-nyiakan waktu, kesempatan, dan arti hidup yang Engkau karuniakan kepada setiap kami. Berkati setiap jemaat kami, berkati setiap saudara-saudara kami yang telah melakukan sesuatu yang berguna, yang baik sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan sempurnakan firman-Mu dan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Dalam kesempatan ini, mari kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS dan transfer ke gereja masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. Mari kita bangkit berdiri. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku. Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagi Sepanjang umur, sepanjang umur hidupku. Ku serahkan bagimu. mari kita masuk dalam doa.
Ya Tuhan, ajar kami untuk tetap hidup bagi-Mu, seturut akan kehendak-Mu. Dan biarlah kami semakin memahami bahwa tujuan kami diciptakan adalah untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas segala sesuatu yang telah Kau sediakan bagi kami. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan setiap waktu dan kesempatan untuk tetap berkarya bagi-Mu. Dan menggunakan hari-hari di depan kami dengan hati yang bijaksana. Karena kami tahu semua itu adalah anugerah dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi justru sebagai pelaku firman. Dan kami bersyukur jika kami masih dapat mempersembahkan sebagian berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan ajar kami di tengah keterbatasan ini, kami belajar untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami. Kami serahkan kehidupan di depan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati saudara.